Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yurabu bil harakati wa qismun yurabu bil hurufi. Walladhi yurabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul mu'annasis salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasif bi akhirihi syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujjamu bis sukuni. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Mu'annasis salimu yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yufadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir yujjamu bi hadfi akhirih. Walladzi yurabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasniyatu wal jam'ul mu'annasis salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Wa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkharis salim wa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yunfadu bil ya'i. Wa ammal asma'ul khamsati wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya'i. Wa ammal af'alul khamsatu fa turfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujjamu bi adfiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini jam 4 ya. Oke, habis baca Al-Waqiah. Tadi berapa kali baca Al? 7 kali. Yes, ngopi dulu lah. Bismillah. Gak usah minta kok, nggak semalam udah lu minta. Jam 4 kurang dikit nih, kalau jam saya mah kurang 4 atau jam 1. Gak apa-apa kecepatan 5 menit. Tapi ono kecepatan mulu perasaan jam ya. Biasanya telat ya. Oke, sekarang babut tauqiti. Hadza babut tauqiti. Bermula ini itu bab tauqid. Maknanya tauqid menguatkan. Jadi bukan tauhid. Kalau tauhid mah mengesahkan Allah. Bedain. Oh ini kok dalam ilmu nahwu ada tauhid, Pak? Bukan tauhid, tauqid. Tuh, ngerti? Mengencangkan, menguatkan. Lafaz tauqid tadi bil wawi dengan wau. Setelah tak itu loh, tau gitu loh. Wa yuqalu fihi ta'kid. Nah, bukan hanya pakai wau, tapi wa yuqalu, dan boleh diucapkan, dikatakan fihi di dalam lafaz tauqid. Apa yang yuqalu, apa at-ta'kidu, membaca lafaz at-ta'kid. Maknanya sama, taukid yang menguatkan, takkid juga menguatkan. Paham nih? Tuh, biar nyambung nih.
bil lafat ta'kid tadi bil hamzati dengan hamzah setelah ta sebelum kaf. Wa bi ibdaliha dan dengan menggantikan hamzah digantikan alifan pada alif. Wah, perhatikan nih, ini mau gue tulis. Nih. Kadang-kadang ini yang paling terkenal, taukid. Pakai wawu maksudnya. Wawunya boleh diganti hamzah menjadi takkid. Oke. Setelah hamzah boleh diganti lagi alif takkid. Nah, kalau hamzah kan hidup. Nah, kalau alif kan mati. Paham gak maksudnya? Itu cara bedainnya. Nah, itu kan wabi daliha alifan dan dengan menggantikan hamzah pada alif. Jadi boleh taukid, boleh takkid, boleh takkid. Ngerti kan? Kalau ini hamzah, kalau ini alif, begitu loh. No, kasih tahu ke Santi. Gablek semua. Walakinnahu bil wawi afsahu. Walakinnahu dan tetapinya bacaan-bacaan tadi taukid, takkid dan takkid bil wawi dengan menggunakan wawu berarti taukid. Ngerti? Hujan ya? Ini udah gak apa-apa, gak pedikit. Takut hujannya gede gak kedengeran. Kalah sama ada seng. Bil wawi dengan wawu afsahu itu lebih fasih. Nah, di antara pilihan tadi yang taukid itu paling fasih. Wabihi dan dengan bacaan taukid bil wawi jaa telah datang apa maksudnya datang dengan membawa bacaan taukid apa Al-Qur'an. Nah, ini contohnya dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tanqudul imana ba'da tauqidiha. Ada yang baca wala tunqidu dan jangan merusak siapa kalian semua al imana pada iman. Aiman bener ya? Wala tanqudul aimana, aiman bukan iman. Al aimana pada sumpah-sumpah ba'da tauqidiha setelah kuatnya aiman. Karena kalau iman nah ini kan ha, jadi jamaknya yaminun, aiman. Wahwa dan bermula taukid masdarun itu masdar akada yu'akidu takdidan taukidan tapi bimaknal mu'akidi. Awas ini balago. Bimaknal mu'akidi semakna dengan mu'akid. Mu'akid tadi dikasril kafi dengan dibaca kasroh kafnya mu'akid bukan mu'akad. Artinya kalau mu'akid isim fa'il, kalau mu'akad isim maf'ul, kan bedain. Min itlaqil masdari, nah itu bahasa balaghah itu. Nyatanya dari mengucapkan lafaz masdar yaitu taukid, muradan hal yang dikehendaki bihi dengan masdar apa ismul fa'ili, isim fa'il. Jadi taukid ini perhatikan dalam ilmu balaghah itu disebut masdar disebut dengan majas mursal. Kok majas mursal? Tulisannya taukid, diucapkannya taukid, tapi yang dimaksudkan adalah isim fa'il ini taukid. Kan kalau yang paham, tapi yang dimaksud taukid adalah mu'akid. Begitu loh. Aku tulis mu'akidun. Ini loh di kasroh kafnya. Itu namanya majas mursal. Bahasa
balagohnya min itlaqil masdar, yang diucapkan masdar, taukid ini masdar. Tapi kalau dalam bahasa di situ muradan bihi ismul fa'il. Min itlaqil masdar muradan. Kalau bahasa balaghah kan gitu. Wa iradatis ismil fa'il, yang ditulis taukid tapi yang dimaksudkan adalah isim fa'il, itu namanya majaz mursal nih kalau ditulis. Min itlaqil masdari wa iradati fa'il. Yang diucapkan masdar taukid, tapi yang dimaksudkan adalah isim fa'il. Gitu loh maksudnya. Paham? Oke, lanjut. Wa arrafahu Ibnu Malikin bi annahu tabi'un yuqsadu bihi qaulul madfu' ala dhahiri. Wa arrafa, dan mendefinisikan hu pada taukid siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik, bi annahu, dengan sesungguhnya masdar tabi'un itu tabe, kok masdar bi annahu dengan sesungguhnya taukid. Saya masih terpengaruh pembahasan itu tadi. Saya tahu itu kan masdar, tapi bukan itu yang dimaksud ya, taukid. Bi annahu dengan sesungguhnya taukid. Tabiun itu tabe. Tabiun apa tabe? Pengikut ini kan masih bahasannya tawakuf. Naat atos taukid badal yang ketiga. Begitu loh. Yuksatu yang dimaksud bihi dengan tabe. Apa yang yuksad qaulul madbu'i, adanya madbu. Apa madbu? Yang diikuti bahasa seperti itu harus familiar, harus terbiasa di telinga kalian. Gitu loh maksudnya. Madbu gitu yang diikuti. Apalagi ini kaki ya wahai. Ya udah teranda karena ala zahirihi, atas zahirnya madbu. Ibnu Malik maksudnya begini, boleh tanggung dah. Wa amiluhu amilu madbu'ihi bi ainihi. Wa amiluhu, dan bermula amilnya taukid. Yang namanya taukid itu kan ada i'rabnya. Nah, yang mengi'rab taukid itu apa? Amilu madbu'ihi, itu amil madbu'nya tabe atau taukid bi ainihi. Terlalu amilu madbu'ihi, ya bener lah, itu amilnya madbu'nya tabe. Yang mempengaruhi i'rabnya taukid itu adalah amilnya madbu. Itu maksudnya. Wa amiluhu amilu madbu'ihi bi ainihi, dengan ainnya amil. Itu menurut pendapat yang masyhur. Wakila, dan dikatakan apa yang kila at-tabaiyatu. Awas perhatikan biar kalian paham. Pin. At-tabaiyatu, jumlahnya at-tabaiyatu itu khobar. Apa jumlahnya at-tabaiyatu itu naibul fa'ilnya wakilah. Oke? Tapi mahalnya di samping dia sebagai naibul fa'il, dia khobar. At-tabaiyatu ai huwa at-tabaiyatu, bermula amilnya tabe. Ngerti bin? At-tabai itu maksudnya atofnya wa amiluhu amilu madbu'ihi. Nah itu at-tabaiyatu itu sama dengan amilu madbu'ihi. Wa amiluhu at-tabaiyatu. Ngerti bin? Itu maksud saya. Maka kenapa saya pertegas dan agak lama? Nah, supaya kalian bisa mentargetnya pas.
Wakila itu kan fi'il mabni majhul. At-tabaiyatu itu menjadi naibul fa'il. Tapi selain menjadi naibul fa'il, at-tabaiyatu itu khobar. Mana mubtada'nya? Dibuang. Kalau ditakdirkan wa amiluhu itu loh maksudnya. Berarti menurut Ibnu Malik, ini sekilas, perhatikan. Menurut Ibnu Malik, bahwasanya taukid itu tabe, lafaz yang mengikut matbu. Tapi yuksadu bihi qaulul matbu ala zahirihi. Yang dimaksud taukid tabi'un yuksadu bihi qaulul matbu ala zahirihi adalah pengikut. Nah, tabe kan pengikut. Tapi hakikat walaupun dia tabe, hakikat yang dituju adalah matbu. Ngerti maksudnya? Ja'a Zaidun akhuka. Akhukanya itu sasarannya ke Zaidun. Itu maksudnya tabi'un yuksadu bihi qaulul matbu ala dhahirihi. Taukid adalah tabe yang dituju keberadaan matbu atas dhahirnya. Zaidun akhuka yang dimaksud akhuka ya Zaidun. Ngerti maksudnya? Begitu. Wa tauqidu dzarbani. Wa tauqidu dan bermula taukid dzarbani ay qismani. Dzarbani dua pukulan. Masa pembagian dipukulin? Semalam lo saudara lu. Ngerti? Ono suci apa putih? Jam 3, jam 11 malam lo. Erwin lu mau molor. Apa minggu banget nih? Fitri sama Siti, yang namanya bocil, berantem tabuk-tabukan, gitu ya? Ya kan? Lo nggak ada kuncinya karena muter, kekekan lah, lama-lama. Iya udah kasih kunci, bilang, udah. Manja sekarang mah nggak nurut, keluarin ya udah ngapain, bilangin susah. Buat taukid dan bermula taukid, bang kemanain kuncinya? Kenapa lu kasih nama orang yang tidak bertanggung jawab? Tertanya sama dia, dibilangin dan cengengesan, mati tiap saat kalau dikasih tahu mulu. Ini terakhir gue kasih tahu, besok lu keluarin kalian. Lu lecehkan Allah aja seenak lu. Gua kalau ini nggak main-main dari dulu gua tegas orangnya. Kalau nggak mau, kok pulang berpulang aja, udah keluar aja. Apa lu juga? Enteng malah ngebutani. Dan kira-kira nggak marah kalau pada nggak ketat. Ntar kasih disetrap parahnya. Kalau seenaknya suruh ganti kalau hilang. Nah, kunci seenaknya tanggung jawab kalau nggak tahu itu tanggung jawab namanya nggak ada. Kalau dari semalam gua udah kasih tahu, besok kalau nggak hujan ngaji. Apa nih harus dipanggil? Emang bayar berapa lu pada? Itu aja udah. Lafziyun itu masdar lafzi. Maknanya lafziyun mansubun ilal lafzi yang dibangsakan kepada lafaz. Li khusulihi karena hasilnya taukid min takarrurihi, harokatnya benar. Min takarrurihi dari terulang-ulangnya lafaz. Taukid yang pertama lafzi. Lafaz lafzi mansubun ila lafzi. Kenapa disebut lafzi? Ya, karena terjadinya taukid dari mengulang-ulang lafaz. Wa inna ma yukta dan bahwasanya didatangkan apabila dengan lafaz inda iradatil mutakallim ketika menghendakinya mutakallim
menghendaki ayat pada bahwa menolak siapa mutakalim, mengusir, ya sama aja. Orang lupa mulu, ulang-ulang. Itu tujuannya mengusir ghaflatas sami'i pada lalainya pendengar, audanihi atau dugaannya same bil mutakalimi dengan mutakalim, al-ghala atau pada kesalahan. Termasuk lu fitri sama ini. Ngerti? Tengah malam gak usah terak-terak ribut, paham gak? Makluman, saya kerengesan, lu serius tuh. Malam gak benar-benar, benar. Kok lu di atas, suaranya benar kemana-mana. Kita yang di bawah, denger gak? Nah, saksinya. Wa maknawiyun, dan yang kedua adalah taukid maknawi. Maknanya maknawiyun mansubun ilal makna. Itu yang dibangsakan, maksud dibangsakan nisbat itu. Ya termasuk nasab. Nasab pakai si. Nasab, kan lagi rame nasab. Berarti kan nisbat, nasab, mansub, nasib. Pakai sin, bukan pakai shot. Kalau pakai shot bagian. Nah, itu dia ini membangsakan. Nasab ini kemana? Oh, ini jangan usah kecil hati semua kalian. Nasab Erwin kemana? Nabi Adam, Pak. Oh, paham gak? Erwin, ngerti? Kamu nasab anak-anaknya siapa? Saya cucunya Nabi Adam. Berani gak begitu? Kong, ngerti? Bahkan kan semalam, kapan itu kita kasih tahu? Orang Jawa dan mayoritas orang Indonesia nasabnya itu ke Nabi Nuh, Abnah bin Nuh, gitu. Ya, Nabi Nuh, akan bisa jadi zaman Nabi Nuh, ya iya kan? Keturunannya, maka naik getek, naik perahu lah, naik getek, ya iya kan? Orang-orang tadi, ya zaman Nabi Nuh itu kan, orangnya masih tinggi-tinggi, umurnya kok panjang-panjang. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Alfun illa khamsin. 1000 kurang 50. Tuh, 950 tahun. Diangkat menjadi Rasul ketika umur 400 tahun. Selama 450 tahun dakwah, yang diajak itu bisa dihitung jari. Lah iyalah orangnya kok jarang. Kan belum sebanyak ini sekarang. Sekarang dulu ada berapa miliar. Itu antara kelamaan orang yang ngebut. Mansubun itu yang dibangsakan ilal makna kepada makna. Kenapa tauhid yang kedua disebut maknawi? Li khusulihi, karena terjadinya tauhid, karena hasilnya tauhid, mimulahadzatihi, dari memperhatikan makna. Mimulahadzatihi, dari memperhatikan makna. Tauhid yang pertama disebut tauhid lafzi. Tauhid yang kedua namanya tauhid maknawi. Tauhid lafzi sebab mengulang-ulang lafaz. Tauhid maknawi karena memandang daripada makna makna yang lafaz yang persis nggak ada, tapi secara maknanya ada. Bahwa maksudnya itu maksudnya maknawi. Fal lafzi, maka bermula tauhid lafzi. Itu gampang itulah. Baca mengulang siapa musannif dengan lafzi. Ini dengan tauhid lafzi. Li'annahu, karena sesungguhnya tauhid lafzi al asli itu yang asal. Ya asal ya asli itu. Asli itu ya asal. Asal dikasih ya nisbat menjadi asli. Ya kan asalnya aslun.
Nah, orang-orang kita disuruh ngomong aslun ribet menjadi asal. Ngerti nggak maksudnya? Ya, sama aja ya, banyak lah yang istilah seperti itu gitu loh. Nasrun menjadi nasor. Kamu baca hizib apa? Hizib kan aslinya an-nasru, hizbun nasri. Orang kita menjadi hizib nasor. Lu agak mau buku taruh dulu. Jangan biasa jorok lu. Kalau habis baca taruh tempatnya. Takzim ilmu itu yang naruh buku pada tempatnya. Yang ditaruh di kawatir akdam di lantai. Nah, ya. Dibiasain. Termasuk riuh. Kalau saya nanya baca bagus, selesai baca dirapikan semuanya. Anak perempuan sama lah. Walidha dan karena li'annahu al-aslu, karena tauhid lafzi yang asli, yuqaddamu didahulukan apa lafzi, boleh, yuqaddimu boleh. Cuman kalau yuqaddimu panjang, yuqaddimu mendahulukan siapa musonib, nggak ada hu takdirkan pada tauhid lafzi alal maknawi atas tauhid maknawi. Idza istama'a apabila berkumpul itu setelah ain ada alif. Artinya fa'ilnya tasniah. Idza istama'a apabila berkumpul apa tauhid lafzi dan maknawi. Wa yajri dan berlaku apa tauhid lafzi fi kulli lafzin dalam setiap lafaz. Jadi musonif memulai tauhid lafzi karena tauhid lafzi itu asli gitu loh. Nah, kemudian tauhid lafzi apa? Kan tadi baru fal lafziyu. Mutaja belum ada khobarnya kan? Yang di dalam kurung itu dalam matan. I'adatul lafzil awwali bi ainihi. I'adatul lafzi itu mengulang-ulang lafaz al awwali yang pertama bi ainihi dengan bentuknya lafaz. Maknanya ainun aizatihi dengan ainnya, maksudnya ainnya bentuknya lafaz. Wa dzalika kal amsilatil atiyah. Wa dzalika dan bermula itu tauhid lafzi yang isinya adalah i'adatul lafzi bi al awwal bi ainihi kal amsilati itu seperti contoh-contoh al atiyah yang akan datang. Itu poin pertama bi ainihi. Oke. I'adatul lafzil awwali bi ainihi itu garis bawah juga. Mengulang lafaz yang pertama dengan ainnya. Oke. Bentuknya baik itu isim, fi'il atau huruf diulang. Nah, itu yang pertama. Ingat-ingat ya. Yang kedua, au bi muradihi ay muwafiqihi fil makna, atau dengan muradifnya lafaz. Muradif kan udah berkali-kali saya kasih tahu apa? Persamaan kata. Itu muradif. Maknanya muradif ditafsiri ay bi muwafiqihi, terkesa dengan lafaz yang cocok dengan lafaz tadi. Cocok sama fil makna, muwafiq muradif itu kesamaan maknanya gitu loh. Fil makna dalam maknanya. Nahwu qauli ta'ala fajjajan subula. Yaitu fajjajan subula. Maknanya fujjajan ya subulan, jalan-jalan gitu loh. Di anna maknal fujjat wasubul wahid. Di anna maknal fujjati karena sesungguhnya maknanya fujjat wasubuli dan subul ya jalan, maknanya dua-duanya jalan. Wahidun itu satu maknanya. Maksudnya berarti kan
Wa ini ikhtalafa dan sekalipun berbeda apa hujjat dan kubur. Udah dilihat kitabnya. Ini lebih lagi nih. Fil lafzi berbeda, fil lafzi di dalam lafaz. Qala berpendapat siapa ad-Damaminiyu, yang dikit dah. Mau berarti ya tanda mulu. Wa bimuwafiqin lahu fi zinati, wa bimuwafiqin dan dengan kesamaan lahu terhadap lafaz fi zinati dalam wazannya. Tulis wazan. Kalau wazan udah kalian dengar. Kalau zina enggak dengar. Yahsulu bihi ma'at takwiyati, yahsulu yang hasil apa zina bihi dengan lafaz ma'at takwiyati. Oh ya, yahsulu bihi ma'at takwiyati tazinul lafzi. Yahsulu yang hasil, failnya udah ada belakang. Bihi dengan zina ma'at takwiyati bersama menguatkan apa tazinul lafzi menguatkan lafaz. Wa illam yakun dan sekalipun tidak ada lahu bagi zina fi halil ifradi dalam keadaan sendirinya, apa yang lam yakun makna nahwu hasanun basanun. Basanun enggak ada maknanya kalau dipisah dari hasan, tapi basanun dijejer sama hasanun itu mempunyai makna. Nyambung. Wa syaitonun laitonun ya setan. Ngerti? Laiton ya setan. Tapi laiton enggak mempunyai makna kalau enggak dijejer, enggak dibarengin sama lafaz syaiton. Tuh. Nyambung itu. Itu muradif juga. Wa ifritun nafritun. Tuh. Nafrit mana paham kita? Tapi kalau ifrit kita paham, nama jin, brengsek. Ngerti? Lana, nama lainnya ifrit, nafrit. Tapi nafrit kita nggak paham kalau nggak jatuh setelah ifrit. Itu pun termasuk dalam kategori taukid. Oh, ngerti? Taukid tapi dengan muradifnya. Oh, oke. Muradif bukan dari sisi maknanya, tapi dari sisi wazannya. Nyambung nih. Yo, ini kan nggak pernah ada kalau nggak ngaji kawah kebudurian. Lafaz basanin nggak pernah dengar. Yang kita dengar hasan. Tapi begitu basan jatuh setelah hasan kita paham. Lafaz laiton nggak pernah dengar kita. Tapi kalau disebut setelah lafaz syaiton, laiton ya syaiton. Oke. Sama aja, ya udah tiga itu diantaranya. Fahadhil alfaz, maka bermula ini lafaz yaitu basan, laiton dan nafrit sebagai pembanding lafaz hasan, syaiton dan ifrit. Wa nahwuha dan seumpama hadhil alfaz laisat itu tidak ada apa hadhil alfaz minal muradifi itu dari muradif persamaan kata. Apanya? Maknanya kama sebagaimana keterangan fi usul Ibnul Hajib dalam kitab usulnya Imam Ibnul Hajib bidalili an-nasani minha dengan dalil sesungguhnya lafaz yang kedua minha dari tiga lafaz tadi basan, laiton, nafrid la yufradu la yafridu itu tidak bisa menyendiri apa sani idla makna lahu karena tidak ada makna itu maujud lahu bagi sani ala ifradi dalam keadaan ifradnya sani. Lu ngerti kan? Lafaz apa tadi basan. Ketika sendiri kan orang nggak ngerti. Yang kedua lafaz
laiton. Kan orang nggak paham. Yang ketiga lafaz nafrid. Itu kan lafaz yang kedua semua. Syaiton pembandingnya laiton. Basan pembandingnya hasan. Nafrid pembandingnya ifrid. Lafaz yang kedua itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi begitu digabung dengan lafaz hasan dan basan, syaiton dan laiton, ifrit dan nafrit, basan, laiton dan nafrit mempunyai makna. Oke maksudnya. Tuh. Kalau dipisah-pisah nggak ada artinya. Itu maksudnya. Wa kullun minal muradifaini yasihu ifraduhu. Sementara wa kullun dan bermula masing-masing minal mutaradifaini dari dua lafaz yang sama itu muradif. Yasihu itu sah apa ifraduhu memisah-misah kullun minal mutaradifaini. Nyambung nih. Bedanya antara mutaradifain itu sinonim, itu bisa dipisah. Gitu loh. Umpamanya yaitu tadi fujat persamaannya subul. Kan fujat mempunyai makna jalan, di mana torik. Subulan juga sama zamannya sabil, mempunyai makna nyambung. Tapi kalau yang muradif tapi secara wazan itu nggak mempunyai makna. Bisa bedain kan? Itu maksudnya. Oke, wasamma an-nahwiyuna misla hadza ittiba'an. Wasamma dan memberi nama. Loh ini kalau kalian mudeng keren. Gitu loh. Wasamma dan memberi nama siapa an-nahwiyuna, ulama-ulama nahwu. Misla hadza pada seumpama ini. Seumpama ini apa? Oh, gak ngerti. Dia semua bukan masalah taukidnya, coy. Ya ini muradif tapi secara wazan. Gitu loh. Tapi harus kalian terbangun mindset mutaradifan itu kan bisa dipisah. Tapi kalau secara wazan kan nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dipisah-pisah. Lafaz yang kedua nggak mempunyai makna. Nyambung nggak nih? Paham nggak? Ini keren loh. Kaidah ini jarang muncul, gitu loh. Maka saya bilang keren. Wa min syartihi, dan itu diantara syaratnya muradif wazan Allah yakuna, bermula bahwa tidak ada apa taukid ma'al atfi, itu termasuk taukid atof li'annahu naun minat taukid, li'annahu karena sesungguhnya muradif wazan naun itu jenis minat taukidi dari taukid. Bes gitu dulu. Ini mau nggak mau gue tulis supaya mindset kalian terbangun benar. Udah gue tulis gue diri dah. Nggak mau diri ini. Perhatiin, blok nggak paham. Gewer bener lu. Tauhid ada dua. Pertama lafzi, yang kedua maknawi. Lafzi gak sembarangan, yaitu dengan i'adatul lafzi. Biar jelas kalian. Al-awwali di aini kan jelas kan? So, ulangi lafaz dengan ainnya lafaz yang pertama atau dengan muradif.
Muradif tapi muradif dalam lafaz. Persis lah, maksudnya lafaz dan maknanya sama. Ya, itu contohnya tadi dicontohkan hujajan dengan subul. Oke? Nah. Subulan mengulangi lafaz hujaj. Maknanya sama tapi lafaznya beda. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, muradif. Apa sih yang saya bilang keren? Ini kaidah kalau kalian paham keren. Tapi kalau nggak paham ribet. Muradif tapi dari sisi wazan. Jadi saya tulis wazan aja lah. Biar gampang. Nama lainnya wazan itu zinatun. Kan wazana ya zinatan. Kan pakai waw. Sama dengan wa'ada yaitu indatan. Kalau ilmu sorof kalian jalan, mazhar jalan, paham. Memang kalau zina itu kan belum familiar di telinga kalian. Yang familiar di telinga kalian kan wazan. Paham maksudnya? Maka yang dari kemarin-kemarin saya katakan, saya bilang baca yang banyak, berselancar yang banyak, mutolaah yang banyak, kitab kalian semua turunin, bab fikih, baca fikih. Kalau perlu kitab fikih ada 10 jenis, turunin semua walaupun bab toharoh. Itu baru buku kalian. Kalau baca buku aja masih kelas-kelas SD, kemudian belum ada debat, masih bercanda mulu. Udah cemen yang saya bilang. Itu maksudnya. Ngerti ini? Ini lafzi biasanya yang kelas jurumiyah hanya yang pertama. Yang kedua jarang. Begitu loh. Muradif, lafaz ataupun maknanya yang sama itu aja jarang. Apalagi yang ini. Muradif secara wazan. Ngerti maksudnya? Nah, ini kalau dicontohkan tadi, itu kan ada syaiton. Udah syaiton dulu aja lah. Kan hadir. Iya kan? Muradifnya baik. Pakai lam. Laiton. Oh, syaiton, laiton. Oke, nyambung. Hasan, kalau Hasan kan kalian dengar. Tapi kalau Basan kan jarang dengar. Hasanun, basanun, syaitonun, laitonun. Ifrit kan sering dengar. Jin ifrit. Iya kan? Tuh wazannya sama. Nafrit. Tuh. Cuma ini pakai ain, ini pakai nun. Tapi nafrit, ifrit sama kan? Oh maksudnya nyambung nih. Ini namanya muradif, tapi ala sabilil zinati. Oke? Ini jarang muncul. Serius, gitu loh. Jarang dibaca orang. Kalau kalian nggak ikut ngaji juga, maksudnya talqin seperti ini belum tentu paham. Begitu loh. Oke, titik. Summa tauqidul lafziyu, udah tadi itu. Ya fil alfat kuliah. Tauqid lafzi itu berlaku dalam semua lafaz. Yang namanya lafaz waliza qolal musannif. Maksudnya waliza dan karena ini. Ayo Pin, coba lu belajar ayo. Kemana za itu? Itu dari kalimat summa tauqidul lafzi yajri fil alfadhi kulliha. Kan waliza itu dari tadi yang saya baca. Coba takdirkan. Belajar apa? Waliza dan karena ini jiryanuhu fil alfadhi kulliha. Dari jiryanuhu atau ya jaro ya jeri jaryan, masdar yang mustakmal itu jiryan. Jiryanuhu fil alfazi kulliha.
Walidah, dan karena ini berlakunya tauhid dalam semua lafaz. Kan kalau diterjemahkan bebasnya begitu. Ngerti kan? Kalian bisa mentakdirkan za kemana arahnya, itu berarti kalian ngajinya paham. Gitu loh. Ngaji semuanya begitu. Qala berpendapat siapa al-musannifu, sawaun kana ay al-lafzul mu'adisman au fi'lan au harfan. Nanti halaman 100. Sawaun itu sama saja. Karena ada fa'ilnya udah ada, ay al-lafzu apa lafaz, apa al-mu'adu apa artinya? Ngetes. Apa Bin? Apaan? A'ada yu'idu itu loh, fahuwa mu'id wa dzaka mu'ad. Al-mu'adu yang diulang. Apa al-lafzu lafaz, al-mu'adu yang diulang-ulang. Gitu loh. Orang lihat ada datang belum lihat? Enggak katut ya ini. Katut siapa tadi? Iya kan? Isman itu berupa isim, baik isimnya mu'roban yang dierobi, au mabnian atau yang dimabnikan, mufradan itu yang berupa mufrad, au murakkaban atau tersusun. Murakabnya idhofiyan dengan tarkib idhofi. Ngerti tarkib idhofi? Mudhof ilaih Abdullah itu namanya. Au masjiyan atau tarkib masjid campuran hadromaut bahla bakar wafudu seperti jadi mekar. Ya banyak nama-nama yang tarkib masjid cuma. Sulawesi, Gorontalo, Kalimantan, Mantan Kali, iya kan? Ngerti? Nah, itu dimaksud target masjid mah apa? Mau target masjid harus bahasa Arab. Soalnya kakak di kita masjid nggak berkabruk. Kampung yang kelurahan yang ada di Jati Asih, Jati Asih, Jati Mekar, Jati Luhur, Jati Makmur, Jati Rahayu, Jati Waringin, semuanya itu tarkib masjid, ngerti? Termasuk Jakarta, kan Jayakarta, ngerti? Biar tahu. Coba tarkib masjid di Indonesia nggak ngapa-ngapa. Ini jangan cengengesan lu belum. Masih dengan Tuhan. Awas ntar anu diawasin. Alvin kalau baca rawi masih ngantuk lapor sama saya. Bener saya sanggup di pagar soalnya lu sembarangan lu. Apaan? Ya semalam habis ngaji mau bercanda. Ini saya omelin lah. Ngapa biar ngaji ngantuk? Ya, lah biar selesai ngaji bercanda. Ayo ketawa lu. Sanggup di pagar beneran kan? Lah iyalah. Makanya saya omelin malam tidur. Ya gitu. Malam ini pun saya malas keluar. Nggak keluar, saya nongkrong aja di malam Jumat. Lah iyalah. Pas lagi serius-serius deres nangis. Istri sama Siti ntar malam lu. Apa katanya san tabok-tabokan. Sini bertabokin berdua-dua. Lu berbuat apa lu? Kakak beradik aja berantem. Loh iya kan? Nah lihatin Gatot bukan, kalau Gatot suruh masuk aja sini. Lagian ngaji bukan habis maghrib aja sih. Ya sini sob, gua ajarin lo. Wajar kalian lo ya. Iya. Gatot bener. Lu ngaji maghrib aja apa? Ngaji seperti biasa aja bilang sama mama. Ntar diajarin sama yang lain. Ngerti? Oke, bilang sama mama ya. Lu pada ngaji
libur mulu, udah ngajinya seperti dulu habis maghrib. Oke, nanti diajari nama Bang Iqbal, sama Bang Aska, ngerti? Sama Bang Kotan, nama Bang Kotan ada, ngerti? Lah iya, daripada lu dateng, balik ya, kagak ada, gua balik, ya kan kasiman lu, ngerti gak? Saking kasihannya kasiman. Udah di sini dekat sini. Tuh sampingnya buluk loh, biar ketularan buluk loh. Ya. Jangan takut sama buluk, hajar kalau rumah ini. Enggak ngapain takut loh. Oke. Nahu ja'a zaitun. Tuh diulangi. Ja'a datang. Siapa yang datang? Ngomong sama Erwin sama Kevin. Dia kan sama Alvin. Kan bocahnya biar kata kecil kok nyolot. Ngerti nyolot kan? Siapa yang datang? Zaitun. Oh, ngerti? Diulang 2 kali. Ngerti? Lo kan Alvin ini orangnya cerdas dalam tanda kutip. Ya kan? Setengah nyolot. Ya kan? Siapa yang datang Aska? Ja'a zaitun. Wah, Aska marah lah. Gak percayaan orangnya. Oh, ngerti? Lah zaitun diulangi itu namanya taukid lafzi. Aska makan apa sih? Nasi. Oh ngerti? Itu sama namanya taukid lafzi. Paham gak? Oke. Wa i'rabu dan berwal i'rabnya ja'a zaitun. Ja'a fi'lun madin. Ja'a bermula ja itu fi'lun madin. Zaitun bermula zaitun, fa'ilun itu fa'il. Zaitun bermula apa? Zaitun asani yang kedua. Kan ada 2, zaitun kan. Taukidun lafziyun itu taukid yang bangsa lafaz. Wa taukid dan bermula taukid itu yang tahu mengikuti apa taukid al muakkad pada yang ditaukidi. Fi i'rabi dalam i'rabnya muakkad. Tapi yang mengikuti apa lafaz zaitun pada zaitun yang pertama. Wa alamat rafi'i dan bermula alamat rafa'nya zaitun. Jadi yang kedua lah domu akhiri itu membaca doma akhirnya zaitun. Itu yang pertama. Isim bisa dibuat taukid. Paham? Au fi'lan atau itu fi'il. Fi'ilnya tadi khalian khali yang sepi, jangan ada. Minal fa'ili dari fa'il. Hanya fi'ilnya aja yang diulang-ulang. Dengerin. Kan fi'il. Terus mulai ngeliatin apa, ngeliatin ini. Oh anu yuk, ntar selesai ngaji jewer. Kan kata ngeliatin dulu tadi. Ya kan, nantangin dulu, ntar jewer ya. Nah, iya, biar tumbannya sekalian. Nahu qauli syairi seperti ucapan penyair. Fa aina ila ainan nakhau bi baglati. Ataki la hikuna basi. Sayur asem. Kalau asem basi apa enggak? Itu asem. Sayur asem. Sayur basi gitu kan. Fa'aina maka kemanakah? Ila aina kemana? Artinya siapa? Siapa bin? Norak lu ayo tong. Kemana? Di mana? Terus apa? Lah gua itu doang bisanya. Nah iya kan? Fa'aina an-nahau itu naha. An-nahau bermula bergegas. Dibaglati dengan begolku keledaiku. Ataki datang padamu. Ya perempuan lagi. Ataki datang kepadamu. Siapa? Itu kan diulang tuh. Yang menjadi contoh itu ataki. Kan ata itu dua kali. Karena maf'ulnya disebut digabung ataki gitu loh. Siapa Allah ikuna orang-orang yang menyusul. Ikhbasi
tahanlah siapa kamu, ikhbasi tahanlah siapa kamu. Wa minat tawil, bermula ini syair itu dari bahar tawil. Kalau nggak dikebut ya nggak kelar, ya ada panjang juga ya. Berapa menit? Wah 55 menit. Cuma kalau nggak dikebut dan nggak kelar-kelar itu. Apa ya paling nggak logatnya doang lah biar kelar. Kalau ngebut bang logat doang. Al-lughat itu bermula logatnya maknanya an-nahau bermula lafaz an-naha bil maddi dengan dibaca mad. Nahai itu loh maksudnya setelah alif ada hamzah itu namanya mad. Karena ada juga naha itu berarti mad tapi madnya bil kasri namanya bukan mad lah. Maksudnya mad di sini adalah mad wajib mutasil bukan bil kasri. Sama dengan sohro kan boleh ada nih pembandingnya nih gue kasih tahu pembanding kan ada yang sohro ada juga sohro ngerti kalau sohro jamaknya soharo oh gitu loh soharo bahasa Indonesia nggak bisa Sahara semuanya gurun Sahara. Ya Sahara itu ya gurun, tanah luas. Nah kan Sahara, Sahara, lu kan gak hidup kalau nggak dicekokin gitu kan, gue ngebut dikit lah. Al-Isra itu maknanya Al-Isra bersegera ngebut, makanya suruh ngebut kita. Itu Isra. Wal kholas dan terbebas hambatan. Makanya kenapa jalan yang bebas hambatan namanya tol? Ngerti? Kenapa jalan biasa namanya sare? Ya karena banyak hambatannya, lampu merah. Lampu merah kasih polisi tidur. Ada nggak di jalan tol polisi tidur? Kagak ada, ketabrak sama polisinya, nggak ngerti. Jalan biasa ada, gitu loh. Walahikuna dan bermula lafaz al-lahikuna yurwa itu diriwayatkan binuni dengan nun. Wa yurwa bil kafi dan diriwayatkan apa al-lahikuna bil kafi dengan kaf badalin nuni sebagai gantinya nun. Walahikuna berarti nun itu ya lahikuka wa huwa alladzi fi aksari nusa lahiko wa huwa dan bermula bin nun alladzi itu lafaz fi aksari nusahi yang ada dalam mayoritas naskah nusakh jamaknya naskhotun naskhoh itu kalau bahasa Indonesia naskah gitu loh. Wa huwa dan bermula al-lahikuna itu min lahiko terambil dari fi'il madhi lahiko maknanya nyusul min bab ta'iba dari bab ta'iba bimakna adroka semakna dengan adroka. Sekarang kalau ta'iba yat abu kan sama dengan fa'ila yaf'alu bab keberapa? Mikir kelamaan lu. Bab berapa? Keempat. Alima ya'lamu. Begitu loh. Makanya sorab itu gue suruh ngapalin. Bab pertama fa'ala yaf'ulu nasoro yang suruh hafal. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Bab yang keempat fa'ala yaf'ilu alima ya'lamu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Bab yang keenam fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Lah apal gua di luar kepala. Kalau disairkan fathu dhammin fathu kasrin fathatani
kasru dhammin kasru dhammin dhammu dhammin kasrotani. Apalah tidak sering belum ngomong itu. Kudu apal, sorok itu enggak pecus, lu celaka. Telinga ya sama seperti itu. Mimbabi taibah. Kok bab taibah itu gimana ya? Taibah kalau yang tasrif taibah ya abu sama dengan alimah ya lamu. Ya gitu loh. Kan yang terkenal bukan alimah taibah. Gitu loh. Makanya lahiko bacanya, bukan lahako. Gitu loh. Ada aturan main baca ain fiil. Setiap fiil ada karakternya masing-masing. Maka sulasi mujarad kenapa ada 6 wazan? Yang paling ribet bab kelima, enggak ngikutin aturan. Wah basi dan bermula lafaz ikhbasi tadi. Amrun itu fil amar. Minal habsi terambil dari masdar al-habsu. Itu asalnya lafaz itu masdar. Makanya masdar itu kan secara arti kan sumber. Al-masdaru itu sama dengan sumber. Maknanya al-habsu bimakna al-man'i semakna dengan al-man'i mencegah. Wal muradu dan bermula yang dimaksud al-kafu itu menahan larangan anisairi dari berjalan. Al-i'rabu bermula i'rabnya fa'aina maka bermula lafaz fa'aina al-fa'u itu bermula fa'nya itu lil adfi. Aina bermula aina itu ismu istifhamin isim istifham. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi makhali nasbin dalam makhal nasab. Ala dzurfiyati al makaniyati atas sebagai dzaraf makan. Ngebut muta'alliqun yang berta'alluq bi mahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Takdiru bermula kira-kiranya mahdhuf fa'aina tadhabu itu lafaz fa'aina tadhabu. Wa maknau dan bermula maknanya fa'aina tadhabu itu la madhhaba laka. Enggak ada tempat kembali itu, tempat pergi itu maujud laka bagimu. Fa'aina ila aina. Umpamanya ini Alvin kan suka keluyuran. Mau kemana lo? Ngerti? Maknanya mau kemana lo ila aina itu bukan nanya, larangan untuk pergi. Maknanya fa'aina ila aina itu aila madhabalaka. Enggak ada tempat kembali, enggak ada tempat pergi. Ngerti maksudnya? Mau kemana lu Bin? Nah itu bukan nanya mau ke warung enggak boleh pergi maksudnya. Jelas itu. Oh. Maksudnya. Wa misluhu qauluhu ta'ala dan itu seperti fa'aina ila aina itu qauluhu ta'ala bermula firman Allah Ta'ala fa'aina tadhabun maka kemana tadhabuna pergi bapak kalian. Catat dari buat dulu bukan? Bukan. Ila aina yaitu fa'aina tadhabun ila aina kemanakah tadhabuna pergi siapa kalian semua. Nah ila aina itu jarun wa majrurun. Khobarun muqaddamun itu khobar yang didahulukan. Fa'aina ila aina kan gitu kan. Muta'alliqun yang berta'alluq biwajibil khadfi dengan lafaz yang wajib dibuang. Takdiru bermula kira-kiranya wajibul khadfi kainun itu lafaz kainun. Wan nahau dan bermula lafaz an-nahau dalam syair itu loh. Fa aina ila aina nahau bi baghlatiyan gitu. Mubtada'un muakhkharun itu mubtada' muakhkhar. Wa huwa dan bermula lafaz naha masdaru nahautu itu masdarnya itu jim apa kha sih? Nah jauh itu. Oh.
Masdaru najautu itu masdarnya najautu najaan. Wa qauluhu dan bermula ucapannya syair bibaglati itu jarun wa majrurun. Mudhafun yang dimudhafkan ila ya'il pada ya mutakalim muta'alliqun yang berta'alluq bin najai dengan naja. Ata bermula ata separuhnya itu loh ataki atakillah hikunah basi fi'lun madin itu fi'il madhi wal kafu dan bermula kafnya itu fi mahalin nasbin dalam mahal nasab itu maf'ulun bihi wa atakisani dan bermula atakisani yang kedua itu taukidun lafziyun itu jelaslah gampang itu taukid lafzil awali terhadap ataki yang pertama. Wa dan bermula ataki sebagai taukid lafzi min taukidil mufrad itu termasuk taukid mufrad bukan jumlah. Walamma kana limahdi taukidi dan ketika ada apa lafaz ataki tadi ada itu limahdi taukidi semata-mata untuk taukid. Mahdun itu murni itu loh. Maka terjemahan bebasnya semata-mata. Lam yatlub amilan tidak menuntut apa ataki amilan pada amil. Walidha lam yahsul bainahu wa bainal awal tanazu. Walidha dan karena ini lam yatlub amilan lam yahsul maka tidak hasil bainahu antara ataki bainahu antara ataki yang kedua wa bainal awali dan antara ataki yang pertama. Apa yang lam yaksul tanazu'un tanazu. Ngerti tanazu kan? Berebut amal nanti di belakang. Itu tapi ini udah belum? Udah perasaan. Ngerti dong? Udah kan pin? Tanazu wa haqiqatuhu gitu loh. Yang belum istighol. Kalau enggak salah tanazu udah, istighol udah, tanazu yang belum berarti. Nanti ada tanazu. Tanazu itu apa? Berebut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ini mesin nyala. Tangga lu matiin aja. Nyala apa mati? Nah, udah. Aku jepret. Filahikuna dalam lafaz allahikun. Nah itu kan ada yang tadi kan dikatakan itu kan tulisan kalian kan allahikuka, ya kan? Nah dalam satu riwayat kan pakai nun allahikuna, oke? Dalam satu riwayat yang lain kan allahikuka. Kalau allahikuka orang-orang yang menyusulmu, gitu loh. Allahikuki sebenarnya. Allahikuki bermula lafaz Allahikuki itu jangan keder. Memang boleh dua kan? Cuma dalam tulisan yang di atas kan Allahikuna. Oke, itu loh. Fa'ilun itu fa'il. Wa alamatu rafi'i fa'il dibaca rafa. Wa alamatu rafi'i dan bermula alamat rafanya Allahikuka. Jangan keder loh ya. Al-wawu itu wawu. Li'annau karena sunya lafaz Allahikuka atau Allahikuna. Jam'u mudakarin itu jamak mudakar. Salimun sifatnya jamak. Wawa dan bermula lafaz allahikuka mudhafun. Wal kafu dan bermula kafnya kan allahikuka. Allahikuki. Ya kan? Dhamirun mutasirun itu dhamir mutasir. Fi mahal jarin dalam mahal jar. Fil idhofati sebab idhofah. Wasukita dan dihilangkan. Kalau wasakotot dan hilang apa nunul jam'in nun jamak li'ajril idhofati untuk tujuan idhofah. Ikhbis bermula ikhbis itu fi'lu amrin fi'l amar. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya itu mustatirun tersimpan fi dalam ikhbis wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya itu ikhbis apa? Ikhbas ya. Ikhbas bermula ikhbas ya ikhbas tadi ya.
Anta itu lafaz anta, wahbasi dan itu lafaz ihbas asalnya yang kedua. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya itu al-mustatir. Taukidun al-mustatir yang tersimpan, taukidun lafziyun itu taukid lafzi. Wa huwa dan bermula taukid lafzi yang di sini itu min taukidil jumlati, termasuk taukid jumlah. Pembandingnya tadi mufrad. Ngerti? Wa maf'uluh bas dan bermula maf'ulnya lafaz ikhbasi itu mahdhufun dibuang. Takdiru bermula kira-kiranya maf'ul ikhbas nafsaka, tahanlah pada nafsu. Wal makna dan bermula maknanya syair fi ayyi mahalin dimanapun tempat. Anju selamat siapa saya. Wa ila aina dan kepada wa ila ayyi mahalin dan pada manakah tempat takunu jadi apaan najatu keselamatan wal khalasu dan kebebasan bibaglati dengan keledaiku minal adai dari musuh-musuh. Waqat adroka dan betul-betul telah menyusul nih padaku siapa Allah ikuna. Itu kan Allah ikuna lagi. Tadi kan Allah itu karena minhum dari ada. Walaisa maka tidak ada li itu bagi itu kina izin ketika ini adrokani lagi pun ilal kafu kecuali apa mencegah isimnya laisa anil firori dari lari wal imsaku dan imsak. Apa imsak? Kalau puasa kan ada imsak ya, nahan jangan makan dan minum lah imsak. Anisairi dari lari. Wasahid dan bermula lafaz yang menjadi bukti dalil itu fi qauli dalam ucapan penyair ataki itu lafaz ataki haitsu karrar sekiranya mengulang-ulang siapa syair al fi'lal awwala pada fi'il yang pertama diaini dengan ainnya fi'il awal yaitu ataki. Yang menjadi contoh itu loh ya. Qala As-Sujai berpendapat siapa Imam As-Sujai wa ammah basi dan adapun bermula lafaz ikhbas tadi falaisa maka itu tidak ada apa lafaz ikhbas iya benar apa yang laisa mahal syahidi itu menjadi mahal syahid, bukan itu yang beri contoh. Anau karena sebenarnya lafaz ikhbas itu min taukidil jumlati termasuk taukidil jumlah udah dicek udah 5 ya udahlah. Ntar cepetan tanyain kuncinya. Kalau nggak ada suruh beliin 150.000 gemboknya. Memang pikir gampang. Dari itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.